semuanya, balik lagi di podcast Kata Kita. Karena setiap kata punya cerita. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Mira Kamelia Diana dan teman saya Faisal Nur Rahman. Jadi kita akan ngobrolin nih tentang lingkungan toksik dan bagaimana lingkungan toksik dan luka yang tak terlihat dan bagaimana efeknya dalam kehidupan kita. Wow, toksik banget ya ini. Wow, relate banget dah. Kayak kehidupan Gen Z itu biasanya toksik di tempat kerja, di keluarga, di sekolah, di kuliah gitu kan? Iya, banyak banget tuh toksik di lingkunganku ya. Iya, betul. Nah, toksik menurut aku tuh adalah lingkungan yang gak bisa ngebuat kita berkembang nih. Baik itu keluarga, pertemanan, terus pasangan juga. Biasanya pasangan nih, Mir, yang di TikTok tuh kayak, kamu gak boleh ini ya, kamu gak boleh main sama cowok lain ya, kamu harus sama aku terus ya. Itu termasuk toksik menurut aku. Iya. Terus juga menurut aku di keluarga kita selalu dituntut buat kamu nilainya segini, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi itu. Toksik juga di pertemanan kita dituntut buat jadi teman yang baik, tapi seringkali lingkungan kita agak suportif kayak gitu. Kalau aku sih pribadi lebih ke aku sendiri yang merasa kalau aku tuh toksik gitu. Jadi aku tuh kayak merasa kalau bukan mereka yang bikin pengaruh buruk ke aku tuh, justru aku yang bikin pengaruh buruk ke mereka. Jadi aku tuh berusaha sebaik mungkin bagaimana caranya biar aku tuh bawa pengaruh baik untuk mereka gitu kan. Jadi aku tuh pengen aja ngusahain untuk diri aku sendiri juga, untuk orang lain juga, biar bawa ada positive vibes-nya aja gitu. Oke. Berarti kamu lebih ke ngerasa diri kamu toksik. Iya. Kalau reflektifnya, ngerefleksiinnya caranya, oh aku toksik nih, kamu tahu dari mana? Aku tahu dari cara aku berperilaku ke mereka dan ke diri aku sendiri. Aku tuh kan orangnya mungkin karena dari dulu aku tuh dididik sama orang tua aku tuh keras gitu kan. Jadi mungkin bawaannya tuh sampai sekarang tuh ke diri aku itu jadi keras gitu kan. Jadi aku kalau misalnya lagi bad mood, marah, terus kadang suka juga nggak bisa mengontrol emosi aku gitu kan. Itu di situ aku ngerasa kalau aku tuh toksik buat diri aku sendiri dan untuk banyak orang gitu. Oke. Aku juga sama sih, aku dididik keras juga, otoriter ya. Kayak kamu gak boleh nangis, apalagi aku cowok ya. Kamu gak boleh nangis, kamu gak boleh ini, kamu gak boleh itu. Sampai akhirnya mudan juga. Aku juga ngelihat kamu mudan banget gitu orangnya. Sehingga aku suka mikir kayak, Mira kenapa ya? Masa kecilnya itu seperti apa gitu. Tapi aku nggak ngungkapin itu ke kamu karena takutnya tersinggung gitu. Gak enakan ya? Gak enakan. Aku orangnya gak enakan banget gitu ya. Okay. Tapi aku juga ngelihat kayak, oh mungkin di keluarganya ada sesuatu nih yang bikin dia kayak gitu. Dan ternyata tervalidasi sama obrolan kita kali ini. Iya betul. Jadi ini tuh emang dari orang tua sih sebenarnya, dari lingkungan keluarga gitu kan. Karena orang tua aku juga ya gitu. Papa sama mama tuh sama-sama keras cara mendidik aku gitu kan. Jadi ke diri akunya tuh ya gitu, keras gitu. Apa-apa tuh pakai emosi, apa-apa tuh pakai kekerasan gitu. Kalau aku sendiri itu bapak yang keras, kalau mama lembut. Jadi kayak mama tuh penenang lah gitu. Kalau misalkan aku dimarahin bapak, mama yang bilang kayak tenang. Jadi aku kayak sekarang mikirnya kan udah di usia yang 20-an ya. Aku gak pengen pola asuh itu jadi luka. Misalkan kayak kamu nih, oh jadi ke bawah sampai gede gitu. Karena aku juga ngerasa jadi ke bawah nih sampai gede, terus jadi luka buat aku. Nah itu tuh bisa jadi turun-temurun. Iya, takutnya buat masa depan juga buat, gitu kan, buat pasangan, buat anak-anak juga anak-anak nanti juga gitu. Betul. Jadi kita harus memutus lingkungan atau rantai toksik itu di keluarga. Nah kalau di pertemanan itu ada beberapa teman yang menurutku itu unsupport gitu. Dari kayak misalkan kamu nih jadi misalkan ya di BA suatu produk atau apa nih, di hadapan kamu kayak bagus ya,
Tapi di belakang kamu si Mira sok-sokan ya di BA apa sih bisanya gitu, itu tuh menurut aku udah toxic banget kalau di munafik banget. iya itu no banget sih, harus di cut off Dijauhin banget. ya, kayak orang-orang kayak gitu dijauhin, orang-orang yang toksik karena nggak baik juga buat diri kita sendiri gitu. Tapi menurut aku bukan dijauhin juga sih, lebih ke jaga jarak. Misalkan nih dia masih ada sisi positifnya yang bisa diambil dari dia, ya kita ambil positifnya aja. Tapi kalau misalkan banyak negatifnya, kalau bergaul sama dia misalkan suka ngomongin orang, suka ngomongin orang, suka gosipin orang, suka ngejelek-jelekin orang tiap kumpul, itu kan udah no banget ya. Iya. Menurut aku jauhin aja, tapi kalau misalkan ada positifnya juga ya jaga jarak aja sih. Oke. Dari toksik itu kan banyak banget nih orang-orang yang kena mental gitu, sampai ke psikiater gitu, sampai bunuh diri, banyak juga kan kasus tentang bunuh diri itu. Kalau aku pribadi sih kayaknya hal yang kayak gitu sangat dijauhkan gitu kan, karena juga bagaimanapun juga kita juga harus sayang ke diri kita sendiri, walaupun kita mau sedepresi apapun kita tetap harus sayang ke diri kita sendiri. Jadi aku tuh nggak pernah ngerasa kalau aku tuh depresi banget sampai sakit mental aku tuh sampai harus ke psikiater gitu kan. Jadi aku tuh merasa bahwa diri aku tuh sejauh ini masih baik-baik aja, alhamdulillah. Alhamdulillah banget ya. Tapi sepertinya bukan sepertinya sih, tapi yang aku rasa itu berbeda, terbalik sama kamu. Aku ke psikiater, aku berobat karena psikiater aku bilang aku selain ada dari tekanan dari keluarga, dari sekolah dan pembulian dulu, aku ada emosional yang emang aku harus obati gitu. Selagi aku belum jadi ayah gitu. Dan emang itu tuh bisa balik lagi, bisa berdampak ke anak-anak aku. Terus juga aku kalau ngomongin bunuh diri sering ke trigger, sering kepancing sama orang-orang yang bunuh diri. Apalagi sekarang di TikTok banyak nih cowok atau cewek yang kayak loncat dari jembatan, loncat dari itu, loncat dari ini, makan itu, sehingga kayak merenggut nyawanya sendiri. Aku kayak aduh kasihan ya gitu. Aku pengen banget ngajak ngobrol mereka, kayak beban kamu seperti apa, sini ngobrol gitu. Karena aku yang Mira tahu juga kan kita sekelas ya. Terus suka cerita banget gitu orangnya. Jadi aku kayak aduh kasihan, emang kesepian itu ya hidupnya gitu. Suka kayak gitu sih, sampai nangis itu karena aku nangis seminggu nangisin orang yang bunuh diri yang lagi viral di sosmed, dan emang kayak ngaruh ke mental aku gitu. Kesehatan badan juga ngaruh, jadi susah tidur, cemas dan lain-lain gitu, Mir. Berarti selain dari lingkungan, dari sosial media yang kita konsumsi juga tentang toksik itu ya, berarti sangat buruk berarti ya. Gitu. Sampai dokter aku bilang, kamu jangan scroll TikTok dulu, kamu jangan main IG dulu, kamu jangan baca terlalu banyak buku sedih, karena itu apa ya, ngaruh banget ke mood aku. Terus juga aku sering dengerin lagu yang sedih-sedih, itu tuh jangan sebenarnya. Kalau kita lagi sedih, kita dengerin lagu yang happy biar kitanya kayak lebih ke bawah gitu ya. Iya, karena pikiran kita itu aku dengar dari Ferry Irwandi podcastnya, manusia itu cenderung menyimpan memori yang buruk daripada yang bahagia. Jadi yang buruk itu mudah diingat, mudah dihafal daripada memori bahagia. Gitu. Jadi nih kalau misalkan ada cara buat nge-cut off lingkungan toksik, atau gimana sih caranya? Mungkin di sini penonton nanya ya, gimana caranya? Kalau versi dari aku, nge-cut off lingkungan toksik itu adalah setelah kita diskusi, setelah kita nanyain kesalahan kita sama diri sendiri, kita kayak kayaknya di dekat sama si ini banyak manfaatnya deh, kayaknya dekat sama si ini banyak ininya deh, banyak nggak bagusnya gitu. Aku selalu mempetakan itu di kertas, misalkan Mira nama kamu misal, terus keuntungan dekat sama Mira apa, berapa poin, keburukan dekat sama Mira apa. Jadi aku ngeliat lebih banyak buruknya nih.
Oh, berarti daripada di-list untungnya iya di list gitu. Terus kayak misalkan alasan aku cut off kenapa, terus kalau misalkan aku cut off Mira itu jadi gimana ke akunya, kalau dampaknya itu besar aku pikir-pikir lagi, pertimbangkan lagi. Tapi kalau misalkan masih ada nih temen gue misalkan yang lain, ya udah aku cut off aja gitu. Bukannya berarti enggak melupakan kebaikan Mira misalkan ya, bukan, tapi lebih ke sayang ke diri sendiri, karena kalau bukan kita yang jaga diri kita, siapa lagi? Betul. Kalau aku sih mungkin lebih ke akunya, kan tadi yang toksik ya. Jadi aku tuh berusaha mengevaluasi diri aku sendiri, bagaimana caranya biar aku tuh berguna buat orang lain, bukan buat diri aku sendiri ya. Karena toksik juga emang sangat merugikan diri aku sendiri dan orang-orang lain. Jadi aku tuh yang kadang merasa sedih gitu kan, kalau aku tuh suka bertanya gini, kenapa sih aku tuh kayak gini terus, padahal aku tuh udah sangat berusaha semaksimal aku mungkin gitu kan. Tapi mungkin ada sisi baiknya juga gitu kan ya, aku jadi ngerasa diri aku tuh lebih kuat gitu kan, walaupun aku se-emosional itu gitu dalam menjalankan masalah gitu ya. Banyak banget masalah, tapi ya enjoy aja sih aku. Jadi ya aku tuh evaluasi aja buat diri aku sendiri, biar bagaimana caranya biar berguna buat orang lain. Kalau aku jadi yang aku tangkep tuh kamu butuh pasangan yang emang tenang ya gitu. my God, iya sih. Tapi untungnya ada ya. Iya. Ada sih aku. Kalau aku belum nemu sih itu yang tenang, kayak yang bisa nenangin, kayak tenang. Itu bisa kok, ini bisa kok, yang ngasih solusi kan. Kita yang biasanya aduh gimana sih ini, biasanya gitu bete gitu. Enggak, aku tuh kayak ngelihat bapak juga di rumah itu kayak gitu, tapi mama yang ini bisa kok, ini gini. Jadi kayak aku butuh pasangan yang kayak gitu deh kayaknya. Tapi biasanya itu tuh pasangan tuh gampang nyerah gitu, yang aku tangkap sama orang-orang kayak gitu, kayak apa sih, harus di ngertiin mulu, harus dipanjang mulu, harus dimong mulu, harus diurus mulu gitu. Berarti kan? kamu harus dapat pasangan yang lebih banyak sabarnya dibanding kamu gitu kan. Karena aku juga kayak gitu, aku tuh sebenarnya toksik juga di hubungan gitu kan. Aku pribadi tuh kayak gitu sebenarnya. Jadi aku tuh ngerasa kasihan aja ke pasangan aku yang super duper sabar gitu kan. Jadi ya kita tuh harus dapat pasangannya kayak gitu. Soalnya kan kamu bisa bayangin ya toksik sama toksik gimana jadinya gitu kan. Jadi bagaimanapun bisa toksik sama yang nggak toksik gitu. Jadi usahain itu. Jadi red flag sama red flag. Nah, ya. bahasa zaman-zaman. Iya, betul. Tapi biasanya toksik itu lebih ke selingkuh atau diselingkuhi. Pernah nggak? Aku lebih ke pernah dua-duanya sih. Wow, oh my god, aku gak nyangka kamu pernah dua-duanya. Iya, tapi nggak sering sih, aku baru sekali kalau nggak salah diselingkuhi sama selingkuh tuh. Iya baru sekali. Nggak tahu ya kalau diselingkuhi mah, karena ya aku juga nggak tahu gimana gimana dia di belakang itu gitu, belakang. Aku tuh pernah sebenarnya mungkin lebih ke aku tuh punya pasangan, tapi aku tuh chattingan juga sama cowok lain. Aku nanya ke temen aku kayak gitu, selingkuh bukan sih, katanya selingkuh. Jadi aku tuh beranggapan kalau aku tuh udah pernah selingkuh, tapi aku juga pernah diselingkuhi. Bukan, mungkin aku tuh ngerasa kalau ini tuh karma buat aku, jadi ya udah gitu. Itu mungkin contoh dari toksik di hubungan pacaran. Jangan dicontoh ya. Menurut aku juga chattingan itu adalah selingkuh terkecil. Itu skala kecil. Karena apa? Kalau misalkan kita udah chattingan nih, udah nyaman, kita ketemuan, kita ngobrol dan cocok, itu udah besar nih selingkuhnya gitu. Tapi kalau misalkan chattingan itu kecil, kayak misalkan nih curhat, apalagi kayak dia lebih nyaman ya daripada pacar gue gitu, biasanya itu jadi kayak menimbulkan sama dia aja lah gitu. Apalagi biasanya kalau misalkan kita yang emosional, khususnya aku, misalkan punya pasangan, terus pasangan kita sibuk, terus ada dia yang bisa menenangkan, kayak rasanya sama dia aja deh gitu. Iya gitu kan. Iya. Terus kalau aku kebayang, kalau ditanya lingkungan toksik tuh kebayang
orang-orang yang selalu pura-pura untuk diterima. Jadi kayak dia jadi tuh orang lain gitu. orang lain, jadi kayak misalkan menyesuaikan dari nada bicaranya, menyesuaikan dari apanya, dia nggak nyaman, tapi untuk nggak ditinggalin dia melakukan itu, dan susah biasanya kalau orang-orang kayak gitu tuh susah untuk keluar. Karena apa? Karena aku sendiri pernah jadi orang lain hanya karena pengen ditemenin, pengen diterima, dan itu susah keluar karena lingkungan aku nggak ada yang mau menerima aku selain lingkungan itu. Kesepian lah gitu kalau bahas sekarang tuh. Kalau aku sih untuk jadi orang lain demi menyenangkan orang lain tuh nggak pernah ya, karena aku tuh prinsip aku tuh kayak gini, aku ngusahain untuk diri aku sendiri. Jadi bagaimanapun caranya aku harus jadi pribadi aku yang lebih baik. Kalau misalnya aku belum jadi lebih baik gitu kan, sebisa mungkin ya jangan jadi orang lain untuk menyenangkan orang lain gitu. Kita tuh harus menyayangi, mencintai diri kita sendiri, karena semua orang tuh pasti ada plus minusnya gitu kan. Jadi ya nggak pernah sih kalau aku, sebisa mungkin aku tuh harus bisa jadi diri aku sendiri untuk aku sendiri dan untuk orang lain gitu. Tadi ada kalimat mencintai diri sendiri. Kalau dari aku, mencintai diri sendiri itu bukan hanya berpakaian rapi, berpakaian bersih, tapi juga mementingkan diri sendiri, tidak menjadi people pleaser. Walaupun aku juga ini sangat PR besar, karena pas pertama konseling ke dokterku bilang kamu harus belajar ngomong enggak selama 1 bulan. Berarti kamu nggak pernah ngomong enggak? Nggak pernah. Enakan itu Aku ya? kayak misalkan nih, misalkan kamu ngomong bilang gini, Pak Is pinjam ini ya, tapi aku di dalam hati tuh mau dipakai, tapi aku suka ada kayak kayaknya Mira lebih butuh deh, ya udah deh ke Mira aja gitu. Berarti Jadi kamu kayak harus dengerin dokter kamu. gitu. Harus pentingin diri sendiri dulu sebelum orang lain. Karena aku selalu beranggapan kayak kalau misalkan aku nolak, misalkan kamu butuh aku nih, aku nolak, kamu gak temenin aku atau kamu gak bantu aku takutnya gitu. Jadi gak seenakan itu. Tapi kalau misalkan aku udah mendam rasa gak enakan itu, biasanya meledak kayak nangis itu, terus juga sampai badan tuh pegal, panas, anxiety lah gitu ya kalau bahasa sekarang. Anxiety aku kambuh sampai kamu harus nolak selama 1 bulan. Kalau misalkan kamu udah bisa nolak, saya kasih tahu lagi cara yang lainnya. Terus juga berhubungan sama lingkungan toksik, aku sampai sekarang ada di posisi menyamaratakan orang lain. Jadi kayak misalkan nih kamu jahat ke aku, terus kayak kayaknya si Mira jahat kayak ini deh, kayak lingkungan aku sebelumnya deh, gak mau gaul sama si Mira, berteman sama Mira gitu. Padahal kan belum tentu ya. Terus kamu misalkan ngechatnya pendek gitu, aku selalu overthinking, Mira kok ngechatnya pendek, padahal aku udah panjang, padahal aku ini gak mau gitu. Padahal itu tuh gak boleh sebenarnya menyamaratakan itu, tapi juga itu adalah luka dan trauma aku yang emang aku bawa sampai saat ini. Oh, trust isu sampai sekarang berarti ya. Kalau soal chattingan itu aku tuh nggak tahu ya, mungkin karena terlalu cuek mungkin, jadi kayak ya udah, kayak ya udah seperlunya aja gitu, kayak ya buat apa juga panjang-panjang gitu, pakai nada pakai panjang, ya udahlah gitu, biasa aja aku juga gitu kan. Itu sih aku kalau soal chattingan. Aku orangnya sensitifan banget, jadi kayak kalaupun A-nya 1 sama A-nya 2 sama A-nya 3 itu beda di aku. Kayak iya itu beda kayak gitu. Jadi kayak pantasan dokter aku melarang aku untuk buka sosmed, untuk nge-cut off lingkungan toksik, karena aku sensitif itu. Terus kalau misalkan ngomongin lingkungan toksik lagi, itu aku ada di fase yang
gak bisa dibohongin ya. Kalau kuliah tuh biasanya kuliah atau sekolah tuh kita gak bisa apa-apa, gak punya skill apa-apa, kita dibuang. Iya. Dalam artian gak ditemenin, gak dapat kelompok dan segala macam. Aku pernah waktu SMP itu tuh aku pernah kayak gitu sampai aku ngerjain apa-apa sendiri. Sampai sekarang sebenarnya aku nyaman tugas individu karena kenapa? Kalau tugas individu tuh gak ada beban dari orang lain harus bagus, harus maksimal. Ya udah itu hasil aku mikirnya gitu. Tapi kan ya semenjak kuliah juga aku kayak ngerasa lingkungannya udah beda gitu ya. Masa aku harus ngubah tugas kelompok jadi individu kan juga maksudnya bukan aku gak sanggup tapi gak adil aja buat orang lain gitu. Gitu sih. Oke. Terus kalau misalnya soal toksik ya, aku tuh kapan sih kamu ngerasa kalau diri kamu tuh ada berada di lingkungan toksik? Kalau aku pribadi kan mungkin aku yang kebanyakan berperilaku buruk ke mereka gitu. Jadi aku tuh ngerasanya tuh pas aku emosional, ini aku lagi emosi nih, terus aku tiba-tiba kayak susah banget kontrol emosi aku. Nah aku di situ ngerasa kalau aku tuh toksik banget gitu. Kalau kamu tuh gimana sih? Kalau aku ngerasa aku toksik kalau aku udah gak enakan sama orang tuh. Kayak misalkan nih ada itu pernah aku kejadian baju aku mau dipakai terus ada yang bilang Sal minjem baju ya padahal itu mau dipakai. Aku bilang kayak iya boleh padahal di otak aku udah ngomong kayak enggak Sal tapi itu aku kayak refleks boleh aja gitu. Terus juga ada tips nih buat kamu yang emang kalau diri kamu merasa kamu emosional. Biasanya aku kalau ada di fase itu biasanya aku nulis. Misalkan aku nulisnya gini, Sal, kamu kenapa? Dijawab. Terus kayak siapa yang bikin kamu emosional? Dijawab. Jadi kamu mau emosinya sampai kapan? Dikasih waktu 10 menit aku emosi. Ya udah luapin aja, mau marah-marah, tapi biasanya aku marah-marahnya pukul bantal gitu. Marah-marah terus mau nangis juga. Ya yang penting 10 menit itu udah tersampaikan gitu tuh. Emosi kamu tersalurkan. Ya pas udah 10 menit udah kesananya biasa lagi, jadi nggak dipendem gitu. Terus juga aku biasanya coret-coret di kertas, terus si kertasnya dibuang, digulung-gulung, dibakar gitu. Aku juga biasanya ngomong depan kaca, itu efektif banget. Ngomong depan kaca kayak, kamu kenapa? Kok kamu marah-marah? It's okay. Hari ini kamu ngelakuin yang terbaik, kok gak usah marah. Itu wajar, manusia kalau salah gitu. Terus juga kesannya kayak orang gila ya, sampai waktu itu malam-malam aku di rumah, terus aku gak sengaja bilang kayak apa? Terus mama aku bilang lagi ngomong sama siapa gitu, tapi kayak ya udah. Dan pas aku konsulin ke yang profesional itu tuh emang bekerja, emang harusnya kayak gitu. Terus butterfly hug, jadi kayak gini, misalkan Mir, aku sayang kamu gitu. Nggak mau, kayak nggak gitu. Suka kayak gitu. Ilfil banget aku sama diri aku sendiri kayak gitu. Aku paling suka Mir, aku sayang kamu, makasih ya udah bertahan sejauh ini. Gak apa-apa kok cut off lingkungan toksik, gak apa-apa kok kalau kamu ngerasa toksik, tapi kamu besok-besok jangan kayak gitu lagi ya. Gak apa-apa kalau kamu marah, sok hari ini marah aja, tapi besok jangan marah lagi. Itu ini banget di aku, efektif banget, sumpah. Kamu harus nyoba sih. Boleh nanti dicoba. Tapi aku pernah sih waktu suatu hari aku nangis gitu. Terus aku ngeliat di cermin tuh kayak muka aku tuh jelek gitu kan. Kayak apa sih, udah langsung dihapus aja. Udah nggak mau kayak gitu lagi. Jadi aku tuh kalau nangis ya udah cuma nangis doang. Terus nanti dihapus lagi, kuat lagi gitu. Aku tuh nggak bisa kayak gitu, kayak nggak bisa, ilfil banget sama diri aku sendiri gitu. Jadi mungkin aku nggak tahu itu jatuhnya toksik ke diri sendiri atau gimana gitu, karena ya
aku pribadi tuh kayak gitu. Kalau menurut aku itu toksik atau enggak, sebenarnya toksik sih. Aku juga ya ampun, 22 tahun aku baru berdamai dengan keadaan aku yang gak bisa jalan tuh 19 tahun. Kayak oke, aku udah 19 tahun, aku harus berdamai nih sama keadaan yang emang aku gak bisa jalan. Berarti dulu kamu belum bisa berdamai berarti? Dulu aku kayak, ya Allah kenapa sih harus aku? Ya Allah, ada yang lebih kuat dari aku, kenapa harus aku sih gitu. Dengan lingkungan yang toksik, dengan lingkungan yang pembuli, ayah aku suka marah-marah, terus juga lingkungan yang lainnya kayak gitu, aku selalu kayak, ya Allah kenapa aku, kenapa enggak orang lain, kenapa enggak teteh aku, kenapa enggak AA aku, kan aku 3 ya. Kenapa enggak teteh aku, kenapa enggak AA aku, kenapa harus aku. Itu benar-benar ditanyain lagi ke diri sendiri, terus kayak aku malu, aku gak bisa apa-apa, aku malu banget gitu. Sampai aku ketemu salah satu orang. Nah, di sini perannya orang lain dalam hidup kita tuh mengubah cara pandang kita yang memang toksik ke diri sendiri. Itu perannya adalah aku ketemu orang di Leadsmate, di aplikasi dating gitu, bukan dating lah, cari teman. Terus dia nemuin aku sama temennya lagi, terus temennya bilang, kamu ada potensi, kamu ada bakat, kembangin diri kamu terus. Aku setiap nelpon sama dia, Mas, kamu harus gini, coba kamu nulis, coba kamu latihan ngomong, coba kamu kalau ngaca tuh sambil ngomong, kalau udah mandi tuh nyisir sambil ngomong, biar kamu percaya diri, biar kamu ini. Aku kan kayak, ya setiap orang beda-beda gitu ya cara hidupnya dan mentalnya. Aku kira dia toksik, tapi setelah 2 tahun sama dia, temenan sama dia, alhamdulillah hidup aku jadi kayak, oh iya ya, benar pengaruhnya gitu. Karena dia selalu kayak, ayo yuk, bisa yuk, bukan tipe-tipe temen yang emang kayak, enggak deh, kayaknya enggak akan bisa gitu. Itu tuh penting banget menurut aku. Kenapa? Karena kita harus pilih-pilih, karena kita kan udah dewasa nih. Terus aku juga sering ngedengerin orang ngomong kalau temenan nggak usah pilih-pilih, tapi aku milih-milih kok sekarang. Emang harus milih-milih, soalnya kan kita juga nggak tahu mereka gimana. Benar. Selama kita temenan sama mereka pasti sifat aslinya tuh keluar gitu. Jadi itulah kita mulai memilih mereka yang baik buat kita tuh mana, yang buruk diusahakan buat menjauh dari mereka gitu. Soalnya takutnya malah makin bikin kita tuh makin buruk gitu. Udah makin buruk gitu kan, jadi jelek intinya. Iya, ada peribahasa juga kan, kalau misalkan kita bergaul sama tukang tarpum akan kecium wangi tarpum. Kalau misalkan kita bergaul sama tukang besi akan kecium bau besinya. Artinya walaupun kita bukan bagian dari mereka, tapi ya ada gitu sesuatu yang efek ke diri kita. Jadi pilih-pilihlah teman itu. Dan aku mulai gak setuju sama pernyataan yang kayak gak usah milih-milih teman-temanan sama siapa aja. Enggak, menurut aku harus dipilih, karena teman yang baik itu akan nge-push dalam artian kayak, ayo yuk, bisa yuk, ayo lakuin ini bareng-bareng, ayo aku ajarin, ayo aku iniin gitu, tanpa ada rasa kayak dia pasti bakal lebih bagus nih dari gue. Enggak, tapi kayak kita berteman bareng, ini bareng, bertumbuh bareng. Bahkan dari pasangan pun aku nyarinya yang kayak gitu, nyarinya yang pengen bertumbuh bareng, pengen misalkan sekecil buka usaha, impiannya sama, itu aku pengennya yang kayak gitu. Nah, kalau aku nih tips buat penonton atau yang dengerin podcast ini, atau siapapun kamu di luar sana yang masih terjebak di lingkungan toksik, keluar mulai saat ini. Tapi pelan-pelan, bukan hanya kayak dari misalkan nih Mir, kayak kita sering temenan sama orang rasanya 100% langsung blok ke 0 gitu, langsung ngejauh, langsung cut off. Itu tuh bertahap aja 50-50 aja, sehingga kamu ngerasa kayak, oh
iya kamu harus keluar. Tapi di samping itu kamu juga harus tahu lingkungan pengganti kamu itu kayak gimana, sehingga pas kamu ninggalin mereka kamu gak ngerasa kesepian. Iya. Kalau tips dari aku sih buat kalian yang nonton dan yang ngerasa kalau kalian itu toksik, tolonglah evaluasi diri kalian sendiri dan berusaha buat menjadi pribadi yang lebih baik buat diri sendiri dan buat orang lain. Oh. Itu sih kalau dari aku. Benar sih, evaluasi diri itu penting banget. Sebelum kita mengevaluasi orang lain, evaluasi diri sendiri dulu. Introspeksi diri sendiri. Iya. Introspeksi, evaluasi gitu. Evaluasi baiknya kayak gimana. Kalau nggak ada yang harus dievaluasi, sekiranya mereka yang salah ya udah cut off aja. Karena di dunia ini banyak kok teman-teman, banyak kok komunitas. Aku dulu sempet mikir kayak aku gak layak deh buat ditemenin dengan kondisi aku yang kayak gini, aku gak bisa kemana-mana. Tapi setelah aku lulus SMA, aku UTBK sendiri, aku nabung buat biaya UTBK kan pakai KIP, tapi Yeah. aku harus benar-benar bolak-balik pakai Indrayat gitu, nyewa penginapan teman-teman. Terus juga waktu itu aku kemana-mana sendiri, sampai orang-orang tuh kaget waktu bulan-bulan yang lalu 2025 lah, masih 2025, gak tahu bulan 10, gak tahu bulan 9 aku Cirebon naik travel naik Agnes Sendiri. jadi kayak orang-orang tuh kayak, hah kamu senekat itu ya, emang gak takut diculik? Enggak, kata aku kan emang takutnya apa, itu tuh efek dari lingkungan aku yang memang selalu bisa. Terus juga aku gabung di lingkungan yang emang suka baca ya. Yeah. Aku dulu ngira aku paling bawel gitu ya di lingkungan itu. Ternyata pas kita nemu lingkungan yang baru dan itu sefrekuensi, ada yang lebih bawel cowok nih, kayak yang kalau udah ngejelasin tuh gitu. Jadi kayak oh ada nih yang sefrekuensi, dan itu tuh harus bener-bener dicari. Jadi jangan takut untuk keluar dari zona nyaman, jangan takut untuk nge-cut off orang toksik. Walaupun mungkin toksiknya masih dikit-dikit, kamu amati dulu, kalau makin banyak kamu cut off aja. Ya, karena emang paling benar temenan tuh sama satu frekuensi biar kita nggak capek sendiri. Iya, biar excitednya sama, biar Iya. pencapaian kita nggak dikira sombong juga gitu ya. Kalau Biar misalnya kita nggak punya didukung. teman yang satu frekuensi ya udah sendiri aja lagian, ngapain juga sama orang-orang, kan capek sendiri nantinya gitu. Tapi kalau sendirian, kesepian jadi toksik ke diri sendiri gak sih? Iya juga sih, tapi ya gimana lagi. Iya sih. Sebenarnya panjang ya obrolan Iya. kita. Tapi Panjang kalau banget, tapi ya pengalaman di sini tuh sebenarnya paling banyak tuh Faisal gitu, karena kan aku sendiri tuh aku yang toksiknya bukan orang lain, jadi aku mah sedikit aja pengalamannya, tapi banyak dari Faisal, kita ambil sisi baiknya aja gitu ya guys. jadi kalau kamu berada di lingkungan toksik, baik itu keluarga, baik itu pertemanan. Kalau keluarga aku juga pernah di lingkungan keluarga yang toksik dan yang profesional tuh menyarankan aku untuk keluar dari rumah. Dan alhamdulillah setelah aku kuliah, setelah aku ngekos, setelah aku keluar dari rumah, masalah bukan hilang, tetap ada, tapi kayak separuh beban aku plong Iya. gitu. Terus juga keluar dari rumah, keluar dari lingkungan toksik, evaluasi diri lebih ke oh aku gini ya, oh aku harus kayak gini. Terus juga kalau dari aku, cari lingkungan yang benar-benar support, cari lingkungan yang benar-benar ngedukung, bikin kamu bertumbuh dan berkembang, karena kamu nggak sendirian, kamu dikelilingi hal-hal baik asalkan kamu bisa berkembang, mau mencari dan bisa berkembang. Iya. Ini juga pelajaran buat aku juga ya, kalau lingkungan toksik itu sangat berbahaya buat orang lain dan buat diri kita sendiri. Jadi Betul. ya ambil sisi baiknya ya, jadiin pelajaran aja. Di setiap masalah itu pasti ada momen dimana kita tuh harus dijadiin pelajaran gitu ya. Kamu juga harus jadiin pelajaran. Betul. Karena dari kamu Jangan jadi orang gak enakan. Iya, karena dari kamu aku tahu kok, oh ternyata
pernah ada orang ya yang merasa dirinya toksik dan harus memperbaiki gitu. Biasanya orang yang toksik tuh gak nyadar taunya, oh ya udah biasa aja, gak harus diperbaiki juga. Ya udah sifat aku kayak gini gitu, biasanya gitu kan. Sifat aku kayak gini. Itu mah ada melebihi toksik gitu mah. kan. Tapi kalau kamu alhamdulillahnya masih sadar dan masih mau memperbaiki, semoga ya energi-energi yang kamu punya, perbaikan diri kamu juga semesta lancarkan ya, jadi Amin, amin. bisa Terima jadi kasih, orang Doi. yang lebih baik lagi karena obrolan kita panjang. Nah mungkin dicukupkan sekian obrolan kita hari ini, semoga obrolan kita ada manfaatnya. See you di episode selanjutnya, dadah.